Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Di sini saya akan menjelaskan penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerant value dan variance inflation factor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIV-nya lebih besar dari 10, itu sama dengan terjadi multikolonialitas. Sedangkan tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, itu tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linier yang perfect di antara variabel yang penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. 1. Melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Contohnya itu seperti uji korelasi. Yang kedua itu melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Dan yang keempat atau terakhir, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan, maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati nol. Ini adalah jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Jadi ini ada rumus-rumusnya. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Langsung aja kita ke Analyze, lalu kita ke Regression, lalu kita ke Linear. Untuk dependent-nya, kita bisa masukkan yang income ya. Terus untuk independent-nya, kita bisa masukkan X1 sampai X4. Dan untuk statistiknya, kita bisa klik yang Estimate, Model Fit, dan Collinearity Diagnosis. Continue, oke. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel coefficient. Dan kita lihat pada kolom collinearity statistik. Di sini X1 toleransinya itu memperoleh 0,455 dan X2 itu memperoleh nilai 0,505 dan X3-nya itu memperoleh nilai 0,100 dan X4-nya memperoleh 0,100. Untuk VIF-nya X1 itu memperoleh 2,195, X2-nya 1,981, X3-nya 10,007, dan X4-nya memperoleh 9,976. Kesimpulannya, dari X1, X2, dan X3, itu toleransinya lebih besar dari 0,1, dan VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Dan kita lihat lagi nih di X3-nya, di VIF-nya itu kan ini lebih besar ya dari 10, udah kelihatan banget. Jadi, itu terjadi multikolonialitas. Maka di sini akan dilakukan penyembuhan karena X3 ini tidak terjadi multikolonialitas. Solusinya itu ada di PPT slide 5 nih. Pakai solusi yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Langsung aja kita ke cara penyembuhannya. Pertama kita klik Analyze, lalu kita ke Regression, lalu kita ke Linear. Nah, tadi kan untuk hasil tertinggi dari X3, maka kita keluarin aja yang X3-nya dari Independent.
agar tidak terjadi lagi multikolonialitasnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kan udah nggak ada X3-nya kan, karena sudah dikeluarin tadi. Di PPT tadi kan sudah dikatakan, yaitu tidak terjadi gejala multikolonialitas karena toleransi value-nya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Jadi, untuk kesimpulannya, tidak terjadi multikolonialitas jika salah satu variabel ada yang terjadi gejala multikolonialitas. Maka kita harus melakukan penyembuhannya seperti tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.